Halo guys. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Rizky. Saya Fania. Saya Lucky. Saya Dimas. Saya Nando. Saya Amri. Kami di sini akan mengangkat studi kasus dengan judul BI 7 Day Reverse Repo Rate sebagai Alat pengendali likuiditas dan inflasi. Oke teman-teman, pada tahun 2022 sampai dengan 2023 menjadi periode yang penuh tekanan bagi perekonomian Indonesia. Inflasi melonjak, nilai tukar rupiah tertekan, dan kondisi global sedang tidak stabil. Kenaikan harga energi dunia, gangguan suplai akibat perang Rusia-Ukraina, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi membuat harga barang dan jasa meningkat cukup tajam. Nah, tekanan ini nih langsung mempengaruhi daya beli masyarakat dan menciptakan kondisi yang perlu direspon cepat oleh Bank Indonesia. Di saat Indonesia itu pada tahun 2022 sampai 2023 yang dimana ada beberapa kasus terutama mengenai inflasi yang sangat melonjak sangat tinggi, itu ada satu penyebab yang dimana pemerintah itu mengurangi jumlah subsidi buat bahan bakar, yang dimana itu nanti solar, itu nanti bahan bakar lain itu juga mengalami harga yang sangat meningkat pada saat tahun 2022, yang dimana dengan kenaikan harga bahan bakar itu mempengaruhi dari biaya transportasi yang cukup naik, terus dari biaya bahan pokok lain yang juga ikut naik. Nah, pada saat itu pun juga itu mengakibatkan inflasi itu meningkat sangat drastis sampai menyentuh kenaikan sejumlah 6%. Nah, dari permasalahan itu mau nggak mau dari BI itu harus melakukan kebijakan yang dimana dapat menyelesaikan hal tersebut supaya dapat meredam inflasi agar inflasi tetap stabil dan harga-harga bahan pokok lain juga ikut stabil. kenaikan suku bunga ini memang membuat konsumsi berbasis kredit dan investasi sedikit melambat. Namun, dari sisi stabilitas ekonomi, hasilnya cukup efektif. Inflasi yang sempat mencapai hampir 6% pada akhir 2022 berhasil turun ke kisaran 2,6% pada akhir 2023. Nilai tukar rupiah juga menjadi lebih stabil dan arus modal asing kembali membaik. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana BI menggunakan saluran suku bunga ini untuk mengendalikan inflasi dan menjaga ekonomi tetap seimbang. Nah, maka dari itu BI itu tidak hanya tinggal diam, tapi BI melakukan kebijakan menaikkan suku bunga. Nah, suku bunga itu adalah BI 7 Day Reverse Repo Rate. Nah, BI 7 Day Reverse Repo Rate ini dinaikkan secara bertahap dari mulai 3,5% hingga ke 6%. Nah, kenaikannya itu dari awal tahun 2022 yaitu 3,5% ke akhir tahun 2022 yaitu sekitar 5,5% dan paling besarnya adalah 6% di Oktober 2023. Suku bunga naik sekitar 6%, itu sangat tinggi banget. Nah, itu tuh berdampak banget ke aktivitas ekonomi Indonesia, seperti ke investasi, terus juga konsumsi kredit para masyarakat ini menjadi berkurang kayak gitu. Tapi itu di sisi lain juga si inflasi itu tuh jadi tertekan. Nah, inflasinya itu turun dari sekitar 6% atau 5% menjadi 2-3% di akhir 2023. Kebijakan BI 7 Day Reverse Repo Rate ini menjadi instrumen utama pada saat tahun itu. Pada saat yang sama, Indonesia juga menghadapi tekanan global. The Federal Reserve menaikkan suku bunga secara agresif. Hal ini dilakukan untuk mengatasi inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. Akibatnya, nilai dolar Amerika menguat dan investor global menarik uangnya dari negara berkembang. Rupiah pun ikut lemah, bahkan menyentuh 16.000 per 1 dolar Amerika Serikat. Kombinasi antara inflasi domestik dan tekanan eksternal membuat situasi ini perlu dilakukan dengan kebijakan moneter yang lebih ketat. Jadi, pada kasus BI 7 Day Reverse Repo Rate sebagai alat pengendali likuiditas dan inflasi di tahun 2022 sampai 2023 ini memperlihatkan bahwa kebijakan moneter memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Melalui kombinasi kenaikan suku bunga, intervensi pasar, dan koordinasi dengan pemerintah, Bank Indonesia mampu menahan tekanan inflasi dan menstabilkan rupiah. Meskipun kebijakan ini menuntut pengorbanan jangka pendek seperti perlambatan konsumsi kredit, tapi pada akhirnya membuat ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.